dalam beberapa tahun gue ngoleksi sneakers, ternyata banyak masalahnya juga ya. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot Sama. kalau review apa sih yang Guys, ternyata ngoleksi sneakers itu nggak semudah kelihatannya ya. Beli sneakers, terus make, enjoy, udah that's it gitu. Ternyata nggak semanis itu. Gua baru nyadarin hal ini setelah gua beberapa tahun ngoleksi sneakers. Nah, di video kali ini gua pengen berbagi buat teman-teman yang mungkin pengen ngoleksi sneakers atau bisa dibilang sneaker enthusiast atau sneakerhead gitu ya. Nah, ini beberapa problem yang gua lewatin dan gua alamin sendiri. Semoga hal ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Kayaknya nggak asik kalau kita ngobrolin sneakers tanpa ada sneakers yang gua pegang. Jadi kali ini gua pengen ngeliatin sneakers yang baru aja gua cop dan ini dia. Nah, ini adalah sneaker dari New Balance. Again, lagi-lagi New Balance 990 V6 dan ini colorway-nya itu Burgundy 10 dirilis di season ketiga. Hari ini gua nggak bakal nge-review sepatu ini, tapi hari ini gua mau nge-breakdown 5 problem besar yang gua alamin selama gua ngoleksi sneakers. Oke, problem yang pertama adalah impulse buying. Ya, habit impulse buying ini memang terjadi di nggak cuman orang yang suka sneakers, tapi juga dengan hal-hal lain yang mereka koleksi atau hal-hal yang lain yang mereka suka. Simply impulse buying itu ngebeli cuman karena suka doang. Jadi nggak ada kebutuhan atau nggak ada urgensi-urgensi tertentu. Dan belinya itu kayak unconscious gitu. Stage itu juga pernah gua rasain ketika gua sering jalan ke mall gitu ya, ngelihat produk-produk atau bahkan scrolling-scrolling di handphone. Gue lihat kayak ada diskon mungkin atau ada sepatu-sepatu yang keren yang harganya masuk atau bahkan sepatu-sepatu yang gue incer kemudian nge-pop up gitu di layar sehingga secara instan gue coba buat ngebeli. Nah, sebenarnya impulse buying ini hal yang kurang bagus we as a sneakerhead dan juga umumnya untuk semua teman-teman yang memang merasa impulse buying karena once kita udah ngedapatin produknya, ketika kita nggak ada proses buat ngedapatin itu kayak contohnya nabung atau nunggu atau nyari digging atau hal-hal lain yang kita perlu korbankan, rasanya itu produknya jadi biasa aja karena impulse buying tersebut. Nah, gue saranin kalau teman-teman yang memang ngerasa kayaknya gue di fase impulse buying nih, lebih baik nunggu dulu beberapa saat, mungkin let's say 3 hari, 7 hari, atau bahkan sebulan. Lihat aja dulu, apakah produk itu memang benar-benar menarik, atau bahkan kamu butuh dengan produk itu, then just go for it. Kalau ternyata kamu nggak terlalu butuh dengan produknya, atau bahkan mungkin kamu nggak suka-suka banget, jadi ya bisa dibilang kamu pengen ngebeli cuma karena FOMO, ya saran gua take a step back, mikirin dulu matang-matang, ini worth it atau enggak. So, itu dia problem terbesar yang gua alamin sendiri juga, yaitu impulse buying sneaker. Problem yang kedua yang sering gua alamin semenjak gua suka ngoleksi sneakers adalah mix matching. Nah, kalau kamu perhatiin guys, lihat antara sepatu ini colorway-nya mirip banget sama shirt yang lagi gua pakai. Jadi begitu gua beli sepatu ini, gua langsung kebingungan. Kayak ini bagusnya di mix matching dengan apa ya? Nah, setelah itu gua mulai deh nyari-nyari referensi-referensi outfit. Sebenarnya untuk colorway yang kayak gini sendiri, burgundy ini masih bisa di pull off dengan banyak variasi warna-warna lain. Contohnya mungkin kayak di sini ada warna tan. Jadi gua bisa aja pakai baju-baju yang berwarna beige yang gue punya gitu ya. Tapi gue pengen nge-pull off something yang lebih selaras gitu dengan colorway yang ada di sepatu ini. That's why kemudian gue nyari-nyari kebetulan di H&M gue nemuin overshirt kayak gini dan warnanya itu masuk banget nih. So, salah satu problem yang besar yang pernah gue alamin selama gue ngoleksi sneakers adalah mix matching. Apalagi kalau misalkan tipikal kayak gue suka banget dengan sepatu yang berwarna ya, nggak cuman black, white, atau grey doang, tapi gue pengen sesuatu yang ada statementnya, ada colornya, contohnya kayak warna ini again. Jadi itu dia, kadang kita sering confuse buat nge-mix matching, dan ya, memang butuh jam terbang atau butuh untuk selalu put out the outfit yang bagus, yang rapih, dengan sneakers yang kamu suka. Itu dia guys, problem kedua yang gue sering alamin selama koleksi sneakers, yaitu mix matchingnya. Berikutnya, problem yang ketiga yang sering banget dialamin oleh
seorang sneaker enthusiast atau sneakerhead adalah kejebak dalam tren. Ini sering banget nih kita lihat teman-teman yang sekarang yang ngatain kayak Jordan is a trash gitu ya, atau Jordan 1 is a trash. Nah, pas gue cek lagi ternyata mereka dulu yang glorify banget Jordan. So, ini memang jadi salah satu problem yang sering kita alamin gitu. Ketika kita udah ngebeli sebuah sneakers yang karena waktu itu trennya lagi bagus, kemudian setelah berlangsung beberapa lama trennya udah redup, jadinya kita nggak suka lagi sama sneakersnya. Nah, hal itu juga pernah gue alamin, yaitu ketika gue ngebeli sepatu New Balance 550. Sejujurnya, gue nggak yang terlalu into banget sama New Balance 550, secara desainnya ya terutama, tapi gue end up buying satu colorway, yaitu colorway Castle Rock, dan sebenarnya gue cukup enjoy pakai sepatunya. Tapi untuk sekarang gak se-enjoy itu lagi. Karena gue tahu sepatu New Balance 550 sendiri udah agak died down. So, itu adalah efek dari FOMO. Ya, gue ngerasain FOMO, fear of missing out. Waktu itu gue pengen banget ngebeli sepatu New Balance 550. Padahal gue gak terlalu butuh. Dan ya, it is what it is. Sebisa mungkin sepatu itu gue rotasi, walaupun jarang banget gue rotasiin, karena obviously trennya juga udah redup gitu ya. So, itu dia salah satu big problem yang pernah gue rasain juga, yaitu FOMO atau terlalu ngikutin tren. Nah, akhir-akhir ini kita bisa lihat nih, banyak banget orang trennya itu udah menuju ke arah sepatu-sepatu kayak On Running atau kayak Hoka yang collab sama Satisfy. Nggak tahu deh untuk beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan apakah hal itu bakal sama. Yang biasanya kita ketahui ya fashion itu pasti bakal recycle. Ini jadi salah satu problem menurut gua. Mungkin ke depannya bisa lebih conscious kalau mau ngikutin tren. Nah, berikutnya adalah problem yang keempat. Ini sering banget dirasain oleh sneakerhead. Terutama buat mereka yang baru aja nge-occupy atau baru aja ngedapetin sepatu-sepatu grail mereka. Problem yang keempat ini adalah terlalu nge-glorify sepatunya. Sampai-sampai sepatunya nggak pernah dipakai. Ya guys, gue juga hampir aja ngerasain hal itu. Kalau nggak gue pahamin bener-bener apa fungsi dari gue ngoleksi sneakers, mungkin juga gue bakal ngelakuin hal yang sama. Yaitu gue terlalu nge-glorify sepatu yang gue beli. Nah, contohnya adalah ada beberapa sneakers yang gue beli yang memang gue suka banget kayak Lost and Found atau bahkan Gratitude. Nah, sampai sekarang pun mungkin rotasinya agak sedikit jarang gitu ya, karena gue anggap sepatu itu adalah sepatu grail menurut gue. Sepatu yang gue suka banget. But in a way, ternyata hal itu nggak baik karena gue bakal kehilangan value dari produk yang gue beli atau sepatu yang gue beli itu. Nah, sebaiknya adalah setiap kali gue beli sepatu baru, at least gue rotasiin dulu beberapa saat atau mungkin let's say sebulan atau 2 bulan. Nah, setelah itu baru deh mungkin disimpan atau berikutnya dirotasiin lagi. Cara itu yang gue temuin dan works menurut gue untuk nge-glorify sepatunya. Gue cukup enjoy ketika gue dapetin sepatu itu, langsung gue try on, langsung gue break in. Nah, setelah itu, setelah gue sedikit lebih puas gitu ya, dapet value dari produk yang gue beli, setelah itu baru gue simpen untuk beberapa saat dan gue rotasiin kembali setelah itu. So, itu dia poinnya, yaitu kadang kita terlalu nge-glorify sampai-sampai sepatunya rusak sendiri. Contohnya banyak ya Air Max yang cracking gara-gara nggak pernah dipakai. Dan yang namanya produk pasti ada masa expirednya guys. Jadi kalau bisa buat kamu, yang khususnya kalau kamu sneakerhead atau sneaker enthusiast yang punya banyak koleksi, at least rotasiin sepatu kamu. So, itu dia problem yang keempat. Last but not least, problem yang kelima adalah space. Ya, we as a sneakerhead, again, lagi-lagi kalau misalkan kita punya hobi kayak ngoleksi sneakers, biasanya salah satu problem yang besar yang kita alamin adalah space. Karena memang kita suka sneakers, yang jelas biasanya pasti kita nge-keep boxnya, dan boxnya itu ngambil too much space gitu ya, di area-area kita, mungkin di kamar, atau mungkin di rumah kamu, di ruang mana aja gitu, pasti bakal butuh tempat buat nyimpen sepatunya. Nah, ini salah satu problem yang besar juga nih guys. Kalau misalkan kamu nggak punya ruang yang gede dan turns out ruangnya harus dipakai buat ngoleksi sneakers atau buat naro simpen sneakers kamu, bakal sayang banget. Padahal kita butuh ruang itu.
Nah, saran gua kalau bisa dan sebisa mungkin gitu ya, cukup ngeminimalisir koleksi kamu. Ya, untuk jumlahnya sendiri itu sangat tergantung kepada personal masing-masing gitu ya. Maksud gua adalah ketika kamu udah dapat beberapa sneakers baru atau kamu baru ngebeli sneakers baru, at least yang lama yang udah kamu jadiin beater atau mungkin yang udah kamu nggak pakai lagi bisa kamu donate atau kamu flip atau ya do whatever you want. Yang jelas kalau bisa sepatunya itu tetap dirotasiin atau diganti, entah itu dipakai ataupun dijual. So, itu salah satu problem yang gua juga hampir ngerasain ya, karena memang sneakers gua sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan gua tetap passionate kayak gini untuk ngoleksi sneakers, kemungkinan besar gua bakal butuh space buat nge-store atau nyimpen. Dan itu hal yang pengen gua avoid untuk harus khusus nyari space gitu ya. Nah, kalau bisa gue tetap nge-minimalisir jumlah koleksi sneakers gue. So, itu dia guys beberapa takes on gue atau problem-problem yang sering kita rasain as a sneakerhead. Nah, kalau kamu yang memang pengen ngoleksi sneakers, it's okay. That's a good thing, hobi yang bagus banget karena ya yang jelas kamu datang ke channel ini, asumsi gue pasti kamu suka yang namanya sneakers. It's okay untuk ngoleksi sneakers, sesuka kamu mau pakai sneakers apa aja, terserah kamu. Yang penting keep in mind dengan problem-problem yang datang ke depannya. So, itu dia guys. Thanks for watching. Semoga video ini dapat ngasih insight baru atau video ini bermanfaat. Like kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe karena gue bakal ngebikin konten-konten bersneakersan yang menarik lainnya. Thanks for watching sekali lagi, and I will see you guys in the next video.